Halo pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Dita Zulaika tentunya dalam program motivasi Sinpo TV, apalagi kalau bukan Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, senang sekali hari ini saya tidak hanya sendiri karena studio kita sudah kedatangan dua panelis hebat Indonesia yang akan saya perkenalkan. Yang pertama itu ada Pak Mulyono. Apa kabar Pak Mulyono? Kabar baik Mbak Dita. Alhamdulillah Pak ya, baik kabarnya ya. Dan tentunya sudah membersamai kita juga di sini ada Ibu Lestari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Dita. Mbak Dita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik selalu Ibu, selalu semangat ya kita ya. Iya dong. Kita harus selalu semangat karena kita sudah kehadiran juga salah satu motivator hebat Indonesia. Kita sambut bersama-sama di sini, bersama kita ada Pak Mindiarto. Oke. Selamat morning, Ya, good selamat pagi. morning, good pagi. Di luar aku Pak ya. Iya. Gimana kabarnya Pak Min? Strong. Oh, strong hari ini, luar biasa. Silakan duduk Bapak. Oke, terima kasih. Pak Mindiarto sudah siap Bapak? Siap selalu. Siap selalu ya, selalu siap siaga Pak Mindiarto ya. Kita sudah kedatangan dua panelis kita juga di sini Pak Mindiarto. Tentunya pemirsa di rumah hari ini senang sekali kita akan membawakan tema feedback berkualitas tinggi yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Mindiarto nantinya. Pemirsa, aku penasaran apa sih maksud dari feedback berkualitas tinggi? Kita langsung aja tanyakan langsung kepada Pak Mindiarto. Pak, apa sih maksudnya Pak dari tema kita hari ini? Feedback itu bahasa Indonesianya apa sih? Umpan balik ya? Iya. Nah, umpan balik yang berkualitas tinggi. Begini. Di dalam sebuah organisasi kalau kita ingin selalu tumbuh, berkembang, perlu diberikan feedback. Nah, memang feedback itu terkadang kalau yang manis-manis enak didengar gitu ya. Wah bagus ini, wah bagus itu, wah hebat ini, wah itu. Ketika diberikan feedback yang nyaris kurang baik atau tidak menyenangkan atau hal-hal negatif, kadang-kadang alergi gitu. Nah ini mindset ini juga perlu dirubah bahwa pada dasarnya perusahaan itu tidak pernah ada yang sempurna. Kita sadari apakah itu perusahaan, apakah itu departemental, termasuk setiap individu yang ada di sana itu manusia tidak ada yang sempurna. Maka ketika feedback itu digunakan dengan tepat dan baik ya tentunya, pasti akan ada sebuah room for improvement, ada ruang perbaikan. Walaupun orang tersebut atau departemen tersebut atau perusahaan tersebut sudah mendapatkan seabrek-abrek sertifikat, seabrek-abrek piagam bahwa Anda adalah terbaik, wah macam-macam. Tapi saya yakin di mata orang luar kadang-kadang ada saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah itu satu hal. Nah apa yang menyebabkan kalau kita masuk ke hal yang lebih dalam? Tadi secara umum sekarang masuk ke dalam departemental atau kepada individual gitu ya. Di dalam proses memberikan feedback. Banyak sekali perusahaan-perusahaan organisasi yang middle atau yang bahkan konvensional tidak memiliki sebuah alat ukur atau bukan alat ukur ya. Ya bisa alat ukur termasuk kriteria. Yang perlu kita ukur apa saja yang ingin kita berikan bahan evaluasi. Karena kadang-kadang ditanya gimana bisnis? Bagus. Bagusnya apa? Ya omsetnya naik. Nah kan bagus kan biasa kalau orang bisnis ya karena penjualan naik. Ketika kita tanya profitnya naik atau turun? Terus biayanya terkendali atau tidak? Orang-orangnya turnovernya keluar masuknya tinggi atau tidak? Gitu ya. Terus berapa banyak bocornya? Nah kadang-kadang nggak bisa dijawab tuh. Ya tahu omsetnya naik ya, saldo nambah. Tapi nambahnya apakah seiring dengan kenaikan penjualan? Gitu nggak terukur. Nah ini banyak sekali perusahaan mengukur hal itu, tetapi tidak ada patokan yang sesuai dengan tujuan. Apa contohnya? Ya perusahaan ada nggak KPI? Ada. Tapi pertanyaan, sejak kapan KPI ini ada? Oh sudah 4 tahun yang lalu. Nah, apakah sekarang masih valid? Kan gitu, ada. Tapi apakah sekarang masih valid?
Bisa saja valid sebagian, sebagian lagi nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena ketika objektif perusahaan berubah, sasaran perusahaan berubah, maka KPI-nya pun perlu berubah. Nggak ada KPI permanen, gitu. Betul. Nah ini yang sering terjadi adalah KPI-nya nggak berubah-berubah, zaman berubah, tiap tahun bikin rencana kerja, bikin rencana bisnis plan berubah, sasarannya. Contoh paling simpel apa? Bisnis plan perusahaan kadang-kadang, tahun ini ingin naik, tahun kemarin kita ingin growth 15%, 20%. Oke, 20% kan values-nya, ya nilainya. Oke, bikin KPI tentang sales achievement-nya. Oke, masih matching lah, saya katakan. Terus tahun berjalan selanjutnya, apa sih sasaran perusahaan? Saya ingin tambah cabang. Atau saya ingin menambah jumlah pelanggan. Ya, ada nggak di KPI tentang untuk mengukur jumlah pelanggan? Ada nggak di dalam KPI untuk menambah distributor? Ada nggak di dalam KPI untuk menambah jumlah penetrasi? Biasanya ini terabaikan. Selalu KPI-nya apa? Omset lagi, sales lagi gitu loh. Karena naikkan sales kan tidak perlu tambah jumlah pelanggan. Pelanggan nggak nambah juga omset bisa naik. Tapi perusahaan punya rencana adalah nambah pelanggan. Nah ini tidak diturunkan antara visi misi bisnis plan itu turun sampai ke bawah ke pelaksana. Nah itu yang membuat ada ukuran tetapi tidak jelas dalam arti tidak di-matchingkan. Nah, kemudian ada lagi mengukur dalam SDM itu ukuran-ukurannya banyak sekali yang sifatnya subjektif. Kerajinan diukur. Kadang-kadang fasilitas karyawan ada uang kerajinan, ada uang apalagi absensi gitu ya. Itu kalau saya jadi konsultan tak buang semua. Loh kenapa kalau karyawan nggak masuk? Loh rajin kan bukankah sebagai syarat sebagai karyawan rajin? Saya nggak akan rekrut karyawan malas kan? Kenapa harus diukur lagi karyawan rajin gitu loh? Ini contoh kan? Saya buang. Jadi kalau karyawan malas itu sudah nggak menurut kriteria karena saya memang mau rekrut karyawan yang rajin. Jadi nggak ada uang kerajinan. Ngapain ada uang kerajinan? Sebab kalau kita perusahaan menaruh ada uang kerajinan, berarti kita siap punya karyawan malas kan? Betul. Nah meaningnya kan begitu. Nah ini makanya meaning itulah yang sebetulnya kita harus tarik di dalam organisasi, di dalam memberikan feedback. Jadi ketika orang, wah Jakarta macet, kerajinan upaya terlambat datang. Kapan Jakarta nggak macet? Betul. Apakah kantor saya harus pindahkan ke dekat rumah kamu? Supaya nggak macet itu kan nggak bisa gitu. Jadi yang gitu-gitu zero toleran. Nah ya ini contoh-contohnya. Maka kita perlu juga disesuaikan dengan beberapa hal yang ideal. Nah yang sering terjadi adalah di dalam mengukur KPI itu adalah manajemen by mood. Lagi moodnya bagus ya itu yang diukur. Ini yang diingat, ini yang diukur. Nah padahal kita manajemen kan nggak boleh manajemen by mood ya. Oke, mungkin itu dulu aja ya. Oke, penjelasannya luar biasa Pak ya. Seperti biasa Bapak kita mempunyai sesi di mana nanti panelis akan bertanya kepada Pak Min dan sudah tersedia di sini ada 4 amplop Pak Min. Yang boleh Pak Min pilih dulu warnanya ada hijau, merah, kuning dan juga biru. Warna Baju apa? saya. Merah ya? Merah aja udah. Warna aja merah lah. yang pertama. Saya susah nih belang-belang. Semua Itu warnanya putih nggak ada ada. Pak ya. Saya buka ya Pak ya, Ya. amplop merahnya. Oke, amplop merah akan dibuka oleh Bapak Mulyono dan langsung Bapak kita berikan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Ada 3 pertanyaan di dalam amplop merah yang akan dipertanyakan langsung oleh Bapak Mulyono. Silakan Pak. Sip. Langsung mulai ya Pak ya. Apa ukuran penilaian bahwa feedback yang diberikan berkualitas tinggi? Feedback yang diberikan itu kualitas tinggi. Apa kriterianya? Ukuran penilaian ya Pak. Oke, ini sama ketika kita ngomongin boleh nggak pimpinan atau orang tuh marah? Kan kira-kira gitu kan. Perlu nggak kita marah? Marah tuh perlu didesain. Selama setelah saya marah gitu kan ya. Orang yang saya omelin, orang yang saya marahin itu kinerjanya berubah, lebih bagus. Ketika marah terus nggak berubah, berarti salah yang marah gitu. Nah, kedua, yang saya marahin itu adalah siapa? Yang saya marahin adalah performance-nya, bukan orangnya.
kinerjanya yang nggak bagus, itu yang saya marah, gitu, yang saya omelin. Orangnya nggak tak omelin. Walaupun orang dan kinerja itu melekat gitu ya, tapi kita harus bedain. Sebab kenapa bisa dibedain? Kalau saya yang tidak suka, yang saya omelin itu adalah performance-nya. Ketika performance-nya membaik, saya berhenti marahnya, berhenti bencinya. Tapi kalau saya benci sama orangnya, Anda bener pun tak bikin salah. Anda mancung pun tak omongin pesek gitu loh. Karena benci sama orang, bukan benci sama bener. kinerjanya. Nah ini perlu difahami. Ketika kita memberikan feedback pun begitu. Saya memberikan feedback itu karena tidak suka atau tidak happy atau tidak senang dengan kinerjanya. Maka saya berikan feedback. Nah bagaimana cara akan memberikan feedback yang baik itu adalah mesti spesifik. Jadi bukanlah saja Anda tidak mencapai target. Dia tidak mencapai target, mungkin kalau 99% betul tidak mencapai target gitu ya. Tapi kan mungkin masih masuk batas toleran. Nah, harus spesifik berapa? Oh, tidak mencapai target, ini aktual, ini target. Anda aja sekian. Ini produk ini target sekian, aktual segini. Spesifik, tidak mencapai targetnya. Jadi nggak bisa main global. Anda nggak rajin, Anda malas. Malasnya dalam aspek apa? Nggak spesifik. Ya, itu perlu spesifik. Ya, maka teori SMART itu ya benar ya, spesifik, measurable gitu ya, accountable, responsibility dan timeline-nya ada. Nah, di dalam memberikan feedback pun sebetulnya kita ada alasan why saya memberikan feedback. Nah, feedback itu tidak selalu yang negatif, bisa juga yang positif, strong point-nya. Ya, yang positif enak didengar lah. Yang negatif itu kadang-kadang yang kekurangan itu yang nggak enak didengar gitu ya. Betul, betul. Lanjut ya Pak ya. Oke, pertanyaan kedua adalah dampak apa yang dapat terjadi dengan adanya feedback berkualitas tinggi tersebut? Satu, feedback yang berkualitas itu memotivasi orang tersebut atau menulis bawahan untuk bekerja lebih baik. Ya, feedback berkualitas itu kita ukur apa yang harus dicapai, bagaimana capaiannya gitu kan. Nah, itu berkualitas. Jadi dasarnya bukan subjektif, tetapi ada objektif, ada data penunjang. Kemudian feedback yang berkualitas dilibatkan untuk menyelesaikan masalah. Apa yang akan kita lakukan nih setelah kita punya masalah ini? Tidak bisa kita bantu sebagai pimpinan untuk menyelesaikan. Nah, bantunya bisa langsung dengan solusi, bisa juga membantu dengan men-trigger. Nah, dipancing dia punya kreativitas, dipancing dia punya capacity gitu ya, dipancing dia itu adalah yang disebut dengan mengoptimalkan dia punya kapasitas. Jadi solusi. Nah, sering sekali yang terjadi adalah ilmu atasan itu yang tidak dimiliki oleh bawahan. Pokoknya gue nggak mau tahu, terserah lu. Nah itu bukan itu ilmu atasan yang punya, bawahan nggak punya ilmu itu. Luar biasa Pak ya, semakin panas ya pembahasan kita bersama dengan panelis. Tapi tahan sebentar Pak Mindiarto karena kita akan melakukan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Sesuai dengan tema kita hari ini, feedback berkualitas tinggi, tentunya bersama dengan dua panelis kita, ada Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari. Dan juga sudah hadir Bapak Mindiarto di sini yang akan menjelaskan tentang tema kita hari ini. Melanjutkan dari sesi yang pertama tadi Pak Min ya, kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari Pak Mulyono, sisa dua pertanyaan di amplop yang warna merah pertama. Silakan Pak Mulyono dilanjutkan. Oke Pak Min, lanjut ya Pak ya. Yuk. Apakah selalu akan positif terhadap pemberian feedback berkualitas tinggi terhadap seseorang? Selalu bertambah positif. Iya. Ketika kita bisa mampu memberikan feedback yang edukatif, mestinya solusinya adalah memberikan acceptance, penerimaan dari si karyawan atau anak buah kita bahwa oh ini sesuatu yang membangun buat saya, ini adalah room for improvement, ada perbaikan buat saya selama metode proses feedbacknya itu baik gitu ya. Maka feedback baik itu jelaskan why, achievement-nya berapa, kemudian aktualnya berapa, kemudian kita tanya penyebabnya utama apa yang membuat dia tidak achieve.
Nah itu feedback. Kemudian di challenge juga apa yang akan kita lakukan. Ya, nah, itu dua hal. Yang ketiga adalah ketika tidak mampu kita harus berikan bantuan. Bantuan itu bisa langsung kita bersolusi atau bantuan itu bisa sifatnya juga adalah memberikan kisi-kisi saja sehingga dia bisa berkreasi. Dan ketiga adalah kita perlu melibatkan dia. Ya, solusi itu melibatkan artinya bisa dia sendiri atau perlu orang lain untuk terlibat di dalam proses solusi tersebut. Gitu ya. Dan keempat adalah hal-hal yang problem itu adalah kita harus bisa pisahkan. Problem itu adalah adanya di otak, kita kasih knowledge. Problem itu adanya di skill, keterampilan, skill, kita perlu kasih tentang coaching. Tapi kalau problemnya itu adalah ada di hati, tahu bisa tapi nggak mau, itu kan solusinya di counseling. Jadi feedback itu tidak selalu training. Feedback itu tidak selalu namanya coaching. Feedback itu bisa aja counseling. Why Anda nggak lakukan padahal Anda bisa? Why Anda lakukan padahal Anda ngerti? Artinya ada problem di hati. Mungkin ada problem keluarga atau apalah, nggak ngerti ya. Itu artinya ada pendekatan-pendekatan yang harus kita tahu sebagai pimpinan. Dan seringnya terjadi adalah selalu kurang training. Kurang coaching. Ya. Padahal butuh counseling nggak itu. Oke. Berarti sesuai kebutuhan ya Pak ya? Ya. Yes, pertanyaannya udah habis Mbak Dita. Yang amplop merah, jadi dikembalikan lagi ke Mbak Dita. Oke, kita sudah menyelesaikan amplop merah yang pertama, Pak Mindiarto. Sisa amplop Hijau ketiga. aja, hijau Oke, warna bajunya hijau-hijau. Sesuai dengan warna baju panelis kita ya, Ibu Lestari. Ya. Jadi kita pakai amplop hijau ya Pak Min. Iya, silakan Ibu. Izin membuka dulu ya Mbak. Silakan. Masih disegel. Tidak ada yang mengetahui pertanyaannya apa, Ibu. Pertanyaannya akan kita perlihatkan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Tetap sama, ada 3 pertanyaan di setiap amplopnya yang langsung akan ditanyakan oleh Ibu Lestari. Silakan Ibu. Oke, makasih Mbak Dita. Jadi kita ngobrol amplop hijau ya Pak, sesuai dengan baju saya. Ngomong-ngomong feedback nih Pak Min, apakah feedback lebih sesuai diberikan kepada seseorang atau terhadap organisasi supaya lebih berkualitas? Oke. Begini, mungkin kalau mau pakai leveling ya, by feedback itu diberikan kepada siapa? Bisa individual kalau memang problem individual. Jadi bisa saja timnya mencapai sasaran perusahaan, target, tetapi ada satu orang atau individu tertentu tidak mencapai. Artinya apa? Problem itu individual. Tapi bisa juga tidak mencapainya itu atau feedback itu kita berikan kepada sebuah kelompok atau departemental gitu ya. Ya karena problemnya ada di departemen dia. Maka head of departemennya itu yang perlu kita feedback. Atau kalau dalam skala yang lebih besar bisa saja pimpinan perusahaannya atau corporate-nya yang kita berikan feedback. Tapi biasanya corporate berikan feedback ini kan minta konsultan yang ngasih feedback, atau orang-orang di luar organisasi, atau mungkin orang di dalam organisasi juga memiliki sebuah kematangan di dalam proses organisasi yang ada di atas. Karena kadang-kadang yang di bawah kan nggak tahu problemnya di atas apa gitu loh ya. Ya kayak saya membantu beberapa klien juga kan begitu. Ya di bawah tuh tahu-taunya barang nggak ada. Oh, barang kosong, barang nggak datang. Taunya di bawah begitu. Lupa bahwa lu juga belum bayar, jadi lu juga belum nagih itu loh, lu nggak nagih gimana kita bisa bayar gitu, kira-kira begitu kan. Nah ini contoh-contoh juga hal-hal atau ada hal-hal lain. Nah, jadi feedback itu diberikan kemana? Sesuai kebutuhan organisasi. Bicara kalau strategik ya ke pimpinan atas. Bicaranya adalah ke strategik itu artinya ke konsep ya. Tapi bicaranya adalah lebih ke arah perbaikan departemental, bisa juga ke tadi departemen atau sub departemen atau divisi. Tapi kalau bicaranya adalah problem perbaikan individu ya kita berikan ke individu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang terjadi. Oke. Jadi bicara feedback itu tergantung kebutuhannya ya. Jadi bisa juga ke individu sebagai karyawan yang kurang bagus performance-nya atau sebagai organisasi gitu ya Pak ya. Oke Pak Min, selanjutnya pertanyaan kedua. Ini masih hubungan konteksnya dengan feedback nih Pak. Jadi kalau begitu, apakah yang harus ditingkatkan dalam pemberian feedback agar berkualitas tinggi? Apa yang harus dilakukan ketika memberikan feedback berkualitas tinggi? Ya kalau kita mengacu kepada pendekatan-pendekatan yang umum ilmiah itu adalah SMART itu aja. Jadi kita mesti spesifik. Yang mau diukur, yang mau diberikan feedback itu mesti spesifik.
Ya, spesifiknya artinya apa? Angkanya berapa gitu ya, yang nggak jelas berapa. Contohnya, oh Anda nih kegemukan, nggak spesifik tuh gemuk. Idealnya adalah harus berat badannya sekian, gitu. Sekarang Anda ada di sekian, nah, gitu ya. Jadi tidak mencapai. Kemudian juga di dalam hal smart itu spesifik, terukur. Terukur apa? Kapan dilakukan perbaikan? Secepatnya, itu nggak terukur secepatnya itu. Ya, secepatnya saya dengan secepatnya orang lain kan beda. Jadi mesti ada timeline-nya. Secepatnya itu artinya 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, tergantung proses perbaikannya. Ada proses perbaikan hari ini ngomong, detik ini juga bisa dilakukan perbaikan. Ada juga hari ini ngomong, mungkin baru 6 bulan kemudian baru ada dampak perbaikannya. Contohnya, ya kalau bicara disiplin, hari ini ngomong, besok lu nggak boleh terlambat lagi. Iya. Itu kan bisa instan. Tapi bicara tentang people development, wow, Anda gagal nih dalam membuat kaderisasi. Kan nggak bisa hari ini ngomong, besok jadi. Mungkin butuh 3 bulan, butuh 6 bulan. Ada proses-proses yang harus dilewati. Mulai dari rekrutmen, terus placementnya, dan sebagainya gitu ya. Nah ini contoh-contoh. Jadi apakah itu perlu dilakukan? Perlu. Siapa yang melakukan? Setiap orang yang memiliki anak buah dan setiap orang yang punya tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi feedback itu tidak selalu harus top down, bisa juga dari bawah ke atas loh ya feedback itu. Contohnya, kerjaan saya kok nggak bener ya, pola kerja saya kok nggak bener ya. Saya akan memberikan feedback ke atasan, Pak gimana kalau pola kerja saya berubah begini? Gimana kalau saya punya rencana kunjungannya saya ubah begini? Itu kan dari bawah ke atas. Jadi feedback orientasinya memang top down, tapi sebetulnya bisa juga bottom up. Itu hal-hal ya. Oke. Oke Pak, jadi kalau bicara feedback nih Pak, kalau tadi dari bawah ke atas, artinya harus punya leader yang open mind nih Pak ya. Untuk Open mind dan growth mindset. Supaya menerima masukan-masukan begitu ya. Oke Pak Min, pertanyaan berikutnya. Apa tantangan dalam pemberian feedback Pak kepada perusahaan untuk kemajuan bersama? Tantangan dalam pemberian feedback. Tantangannya adalah biasanya kita harus siap menghadapi resistensi ya. Ya resistensi feedback itu kan nadanya kan nggak enak gitu ya, nuansanya lah nggak enak, padahal sebetulnya tujuan feedback itu kan perbaikan, positif ya. Nah satu, siap dengan resistensi artinya penolakan, dan kita juga siap untuk melakukan feedback yang ketiga. Nah itu dua. Kompetensi apa yang dibutuhkan? Pasti communication skill. Nah communication skill itu sangat-sangat penting di sini. Ketiga juga kita ada trust dulu. Lu ngomong ini benar atau bohong? Kalau sudah dicap pembohong, gua nggak pernah akan dengar lu punya omongan. Artinya apa? Saya nggak ada trust. Harus ciptakan trust dulu. Sehingga apa yang dikatakan adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta, dan didukung dengan fakta. Nah, hanya saja, di Indonesia nih, banyakkan teman-teman adalah bukan fakta yang diungkap, tetapi persepsi, asumsi yang diungkap. Oh, oke. Contoh, mungkin saya menjatuhkan kursi di sini. Orang menganggap Mindiarto lagi ngamuk, Mindiarto lagi marah, Mindiarto lagi uring-uringan. Padahal faktanya kursi jatuh. Tapi kenapa bisa ngejudge Mindiarto lagi marah gitu loh? Itu kan persepsi. Nah, di dalam mengungkapkan fakta feedback ini, terkadang asumsi kita masuk ke dalam fakta. Menambahkan asumsi dalam fakta. Nah itu yang kadang-kadang menjadi subjektif, menjadi sumir, menjadi ya tidak objektif lagi. Karena ada kepentingan personal itu masuk ke dalam fakta. Jadi bentuknya jadi asumsi Pak ya? Ya ditambah asumsi. Iya, ditambah asumsi. Nah satu lagi. Tapi yang terungkap tipis asumsinya deh. bukan faktanya yang terungkap. Betul. Jadi tipis-tipis pertanyaan sedikit boleh nggak Mbak Dita? Boleh, silakan Ibu. Bicara mengenai feedback Pak, dan kaitannya dengan budaya. Apakah perlu ada budaya dalam spesifik budaya yang dibangun oleh perusahaan dalam memberikan feedback supaya feedback itu menjadi sebuah budaya yang positif? Ada. Jadi itu termasuk kultur perusahaan. Ketika orang berbicara, Anda jangan langsung menjudge. Tanya dulu why. Gitulah. Yang sering terjadi kan langsung ngejudge ya, langsung tidak ya resisten tadi. Jadi apakah itu budaya? Yes, banyak sekali perusahaan punya budaya mendengar yang baik. Banyak sekali perusahaan mau menerima feedback. Nah, hanya saja kadang-kadang feedback itu kan tidak selalu supaya terakomodir cepat itu kan tidak selalu kan harus face to face. Feedback itu kan bisa dengan cara
tulis tangan dikirim atau amplop dan sebagainya. Dan bahkan kalau perusahaan-perusahaan yang sangat terbuka itu siapa yang bikin feedback itu tulis. Jangan feedback itu adalah no name gitu loh. Penulis ya. Karena bisa-bisa nggak jelas, tidak bertanggung jawab no name itu. Iya benar. Ya, oke. Jadi kadang-kadang perlu juga pemberi feedback. Dan bahkan kalau perlu diminta ide solusinya. Yes. Iya. Nah itu dia Pak. Jadi tidak hanya sekedar memberikan feedback saja alias kritikan, tapi juga Iya. memberikan solusi gitu ya Pak. Oke, Mbak Dita. Gagasan lah minimum, tidak solusi pun minimum Iya. gagasannya. Iya. Baik. Dari Bapak Mulyono ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan Ada yang lagi masih kepada kurang Pak serak Min? Pak Mulyono. Ada yang masih kurang Kayaknya aku melekat. Jawabannya serak sih. Gitu. Malah mungkin ditambahin ketika memang udah dikasih maksudnya dikasih feedback, ditambahin ide, ditambahin solusi atau memang gagasan. Kalau saya sih mestinya kan mungkin ada perusahaan yang memang menghargai terus memberikan penghargaan kali ya atau memang apresiasi gitu kali Pak supaya memang jadi Menjadi menumbuhkan budaya perusahaan yang memang positif Betul. Oke. gitu ya Pak. Ya gini loh, kalau kita bicara style mana yang ditiru, style Indonesia kah, style Jepang kah, atau style Amerika? Kalau kita bicara style Amerika, Anda mencapai target itu bukan sebuah kebanggaan, tapi adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena perusahaan juga sudah memberikan haknya berupa gaji dan income fasilitas kepada Anda. Maka Anda pun wajib memberikan imbal baliknya dalam bentuk performance sesuai dengan target. Luar Tapi perusahaan biasa. lain kan lain. Setuju sekali dengan Pak Mindiarto ya, kedua panelis kita juga. Masih sisa 2 amplop di sini Pak Min. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa kembali lagi bersama saya Dita Zulaika, tentunya dalam program kesayangan kita Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, melanjutkan tema kita hari ini, feedback berkualitas tinggi, tentunya bersama dengan 2 panelis kita yang sudah ada di sini, ada Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari, dan juga ada Pak Mindiarto. Pak Min, kita akan menjawab lagi pertanyaan yang tidak selesai-selesai, Pak. Oke. Pertanyaannya ada 100, Bapak siap? Siap sampai besok. Sampai besok kita syutingnya, Pak ya. Silakan Pak Mulyono. Ada 2 amplop nih Pak Min. Kuning. Wes. Oke. Yang biru saya serahkan. Pilihan Pak Mindiarto hari ini warna kuning. Agak dominan kuning ya. Sesuai dengan baju Bapak ya. Seperti biasa. Buka ya Pak. Seperti biasa Pak Mulyono, kita berikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah, tetap dengan 3 pertanyaannya yang akan langsung ditanyakan oleh Pak Mulyono. Silakan Pak. Yes. Kita langsung ya Pak. Yuk. Dengan pertanyaan pertama. Apa saja kompetensi komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang bila ingin memberikan feedback? Kompetensi komunikasi. Ketika feedback itu diberikan, artinya kita perlu memiliki beberapa hal yang perlu di explore gitu ketika berkomunikasi. Satu, memiliki kekuatan analytical, ya, analisa. Jadi bukan hanya sekedar fakta yang kita ungkap, tetapi juga ada analisa. Nah, itu satu hal komunikasi. Jadi based on data. Kedua, ketika berkomunikasi sendiri, apa yang harus dilakukan? Ketiga, jangan memiliki sebuah prejudge dulu sesuatu yang buruk. Karena kegagalan dia tuh masih banyak faktor penyebabnya yang kita tidak tahu. Bisa saja kegagalan dia itu penyebabnya adalah karena saya sendiri sebagai pimpinan. Gitu ya. Apa penyebabnya sebagai pimpinan? Kesatu, bisa saja saya kurang memberikan perhatian ekstra. Nah, satu ya. Kedua, bisa juga saya tidak aware. Nah, yang banyak terjadi di dalam perusahaan itu, ketika seorang pimpinan, anak buah itu kan secara normal, orang sehebat apapun, kan ada hukum Pareto. 20 yang baik, 60 moderate, 20 adalah yang performanya di bawah rata-rata atau di bawah moderate.
20 ya. 20 excellent, 60 moderate, 20 adalah bad performance. Survei mengatakan ketika saya survei, ketika Anda sebagai pimpinan, waktu Anda terbuang banyak di mana ketika tiga kelompok ini ada. Orang baik, orang rata-rata, dan orang bohong. Ternyata energi dia banyak dibuang kepada orang-orang yang bermasalah. Waktu kita banyak diberikan kepada orang yang bermasalah. Orang yang performanya buruk. Saya bilang orang performa buruk, kontribusi buruk, andai kata dia bisa improve pun, bisa berkembang pun, berapa persen dari orang buruk? Maka span of time Anda adalah bukan kepada orang yang 20% di bawah. Harusnya waktu atau spending kita diberikan kepada 60% orang yang moderate. Kenapa? Dengan waktu yang saya buang ke 60% ini, maka akan terjadi lonjakan performa yang jauh lebih tinggi ketimbang waktu kita dibuang ke yang 20 itu ke bawah. Nah ini yang sering terjadi, salah kaprah di dalam ingin memberikan feedback kepada yang 20 ini. Ya 20 perlu, tapi energi kita jangan habis di 20 gitu. Ini sekian persen diberikan ke yang 60 ini. Karena apa? Yang 60 moderate ini punya potensi besar untuk bisa naik performance-nya gitu loh. Nah ini kan ilmu coaching, ilmu itu jarang ngamatin. Yang buruk itu terus digecek terus, yang buruk itu terus dihoyak gitu ya. Yang 60 ini nggak digoyang, suruh naik gitu ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita sadari. Jadi apa yang perlu dilakukan komunikasi adalah kita bisa melakukan pemetaan. Kepada siapa saya harus memberikan feedback gitu ya. Nah dalam konteks tadi adalah kita berikan feedback ke yang 60 bermasalah tadi gitu loh. Bukan yang ke 20. 20 ada syukur, nggak ada biarin deh. Yes, menarik Pak. Yang kedua ya Pak ya, apakah feedback seseorang dapat terpengaruh dengan emosi di dalamnya? Feedback seseorang bisa terpengaruh emosi. Yes, kedua belah pihak memiliki emosi. Ya, yang diberikan feedback, ya kembali yang diberikan feedback kalau yang positif ya senang, yang negatif resisten, nolak, bikin alasan macam-macam gitu kan ya. Kemudian pemberi feedback atau atasannya pun punya emosi juga sama. Senang nggak sama orang ini? Itu kan emosi. Atau dia tidak punya jiwa senang atau nggak senang, dia orang netral. Tapi situasi saat itu emosinya sedang bagus atau tidak? Ya sedang ruwet atau enggak gitu ya. Itu juga berpengaruh. Jadi emosi apakah berpengaruh kepada proses memberikan feedback? Ya. Siapa saja? Kedua belah pihak. Maka sebetulnya solusinya adalah bagaimana ketika kita ingin memberikan feedback, ya mesti atur waktu. Kapan feedback yang enak? Kapan feedback yang nyaman? Biasanya kapan? Pada saat makan itu paling enak tuh. Duduk bersama, yuk kita makan bareng yuk. Nah, ngomong-ngomong ringan, ngomong-ngomong rada pedes-pedes sedikit kan enak kan, campur cabai rawit pedes ya. Saat makan. Tuh udah pulang kerja, capek-capek, tergesa-gesa, terutama orang lapangan loh ya. Pulang kerja, capek-capek, tergeliling, baru selesai udah diomelin, udah dikasih feedback. Tadi kemana aja lo? No the right time. Walaupun problemnya sama. Ya, oke. Jadi harus tahu juga tentang timing ya. Jadi kompetensi apa? Kompetensi apa lagi? Tentunya tentang pemilihan diksi ya. Pemilihan diksi. Dengan budaya siapa saya bicara? Orang yang saya ajak ini senang to the point atau senang ngomongnya muter-muter gitu. Nah, kalau senang muter-muter ya kita pakai prolo dikit lah. Oke. Berarti harus mempelajari juga apa ya Pak ya? Perilaku dari orang yang mau dikasih feedback ya Pak. Yes. Gitu. Oke. Sip. Yang ketiga Pak, bagaimana mengantisipasi kesalahpahaman dalam pemberian suatu feedback kepada seseorang? Oke, mengantisipasinya ya. Nah ini kalau ketika memberikan pelatihan tentang communication skill, pesan berantai, sering sekali kan pesan yang diterima sana di ujungnya tuh berubah total. Gitu kan? Iya. Nah itu satu. Apa penyebabnya? Karena tidak melakukan konfirmasi. Itu penyebab konflik di dalam memberikan feedback. Kedua, bisa pemilihan kata, diksi atau bahasa yang berbeda. Atau intonasi yang berbeda. Gitu ya. Maka ketika kita, ya setiap orang punya cara berbicara yang berbeda-beda. Punya uniksitas. Nggak apa-apa, ya alami ya seperti gitulah. Tapi ketika kita bicara yang sering terjadi kan, saya kan Gen Z, saya kan milenial, gaya bahasa gini.
Oh, terus ngechat banyak singkatan-singkatan gitu kan. Betul ya? Wah, nggak salah lo, gue bilang. Tapi ketika lu ngomong sama teman SMA, lu ngomong sama nenek-nenek kan salah, nggak bisa gitu. Kan kira-kira lu ngomong dengan generasi yang berbeda nggak bisa pakai bahasa ini gitu. Nah, di dalam kaitan feedback pun kita berbicara dengan orang, anak buah ini usia berapa, situasinya seperti apa, moodnya seperti apa, gitu kan ya. Terus kemudian narasi. Nah, perlu ketika kita sudah memberikan feedback itu ditanya, apa yang Anda tangkap maksud saya? Nah, itu kan konfirmasi. Sehingga memiliki sepemahaman maksud saya dengan yang Anda terima. Gitu ya. Itu nanti ada yang disebut dengan kenapa ada miskomunikasi, macam-macam lagi panjang lebar ya. Tapi intinya adalah buat konfirmasi pemahaman. Oke, kalau dari sini setelah saya memberi feedback, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Suruh mikir. Apa yang bisa kita pelajari atas feedback ini? Oke. Syukur-syukur sebetulnya ada teknik lagi yang paling hebat lagi untuk seorang pimpinan. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Itu senang banget. Jangan ngomongin pokoknya beres. Oh, ilmu pokoknya yang punya kan cuma atasan doang. Bawahan kan nggak bisa. Pokoknya saya nggak mau kan nggak bisa. Pokoknya gua mau taunya beres. Nah, Atasan selalu betul. iya. Maka sebetulnya feedback yang akan nyaman buat anak buah itu sebetulnya apa yang perlu saya bantu untuk Anda. Satu. Kedua, kegagalan Anda adalah saya punya kontribusi gagal. Gagal supervisinya lah, gagal kontrolnya lah, gagal ngamatinnya lah, gagal turbanya lah, gagal tidak memberikan target yang spesifik lah. Itu adalah kegagalan saya gitu ya. Jadi, nah apa yang bisa kita perbuat bersama? Itu adalah sebetulnya langkah memberikan feedback yang luhur itu, saya terlibat ikut tanggung jawab terhadap kesalahan itu. Oke. Nah, cuman saya nambah nih Pak, ada pertanyaan keempat. Boleh. Silakan Pak Mulyono. Pertanyaan Mulyono itu. Nah, kalau begini nih Pak, sudah dikasih feedback, kemudian dikonfirmasi dia sudah menjelaskan benar, tapi tidak melakukan Pak. Oke. Nah, bagaimana tindakan selanjutnya Pak Min? Satu, tidak melakukan ada dua hal ya. Satu, tidak tahu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, atau tidak mau. Gitu ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, ketika dia tidak mau melakukan itu, kita harus telusuri why-nya. Jadi contoh saya bilang, kalau saya tes Anda nih, 75 kali 75 berapa? Coba jangan cepat. Gak bisa. 65 kali 65 berapa? Nggak bisa. Tapi kalau saya kasih clue-nya, langsung bisa jawab. Jadi tidak bisa menjawab itu bukan karena tidak tahu, tetapi ilmunya belum nyampe. Nah, orang sales atau orang siapapun bisa saja tidak bisa melakukan itu sudah di coaching karena tidak tahu how to-nya. Nah, itulah how to-nya, apa yang perlu saya perbuat. Apa yang bisa saya bantu sebagai pimpinan gitu. Sudah nggak saya bantu. Nah, satu. Terus kemudian ketika memberikan feedback kan ada sebuah time frame. Berubah besok 1 hari atau berubah 1 minggu atau berubah 1 jam, 1 bulan kan? Nah, ketika kita sudah tahu, oke, kita harapkan minggu depan berubah ya, gitu ya. Jadi ada deadline tuh 1 bulan, 1 minggu. Kita ndak bisa 1 minggu kemudian hari ke-8 baru kontrol, baru melotot. Di tengah jalan kita sisipin. Penyimpangannya ada enggak? Jadi di hari kedua kita lihat, oh sudah track yang benar, oke lanjut. Oh tracknya salah, kita perbaiki di sini, kita koreksi. Yang sering terjadi adalah kita di ending langsung mengevaluasi, tetapi tidak melihat proses perbaikannya, gitu loh ya. Yang perlu dilakukan adalah proses perbaikannya terlibat. Apa yang dilakukan? Nah kalau udah salah, nggak bisa lagi, berarti salah rekrut. Menurut gue nggak bisa atau tidak sesuai kompetensinya sesuai dengan situasi saat ini gitu loh. Berarti kalau dia tidak mau melakukan dibina ya terakhir ya Pak ya. Dibinasakan. Ya cukup rasanya udah jelas, semua dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Pak Min. Baiklah Pak Mulyono, kita masih tersisa ada berapa amplop lagi? Ternyata sisa 1 amplop lagi nih Pak Mindiarto yang akan langsung dibukakan oleh Ibu Lestari. Ibu Lestari, boleh tolong dibukakan terlebih dahulu dan akan kita perlihatkan kepada
akan kita perlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, tapi tahan dulu sejenak Ibu dan juga Pak Mindiarto, karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa masih bersama dua panelis kita di sini, ada Pak Mulyono dan juga Ibu Lestari, dan juga tentunya ada Pak Mindiarto di sini akan menjelaskan tema kita seputar feedback berkualitas tinggi. Bapak, kita melanjutkan tadi yang sempat terjeda sejenak, amplop terakhir yang akan dibukakan oleh Ibu Lestari. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Dita. Amplop terakhir adalah warna biru, Pak Min. Sudah sempat juga ya. Dan akan langsung ditunjukkan Tapi kepada. sudah sempat di. Oke, akan. Jadi saya tinggal membaca. Silakan Ibu Lestari. Oke Pak Min, pertanyaan dari amplop biru yang pertama adalah, apakah ada pengaruh budaya perusahaan dalam memberikan feedback berkualitas tinggi? Pengaruh budaya perusahaan terhadap feedback. Pengaruh pasti ada, ya. Jadi feedback kualitas rendah ada pengaruh, kualitas sedang pengaruh, kualitas tinggi pun pasti punya pengaruh gitu ya buat perusahaan. Nah, kalau kualitas rendah artinya feedback itu tidak memiliki kualitas rendah. Apa akibatnya? Tidak ada room for improvement. Andai kata ada perbaikan pun ya perbaikan ala kadarnya gitu ya. Tetapi ketika kita memiliki feedback yang kualitas tinggi, tentunya akan terjadi sebuah lonjakan proses perbaikan yang tinggi pula gitu. Jadi kenaikannya tinggi gitu ya. Kenapa feedback kualitas tinggi itu dilakukan? Karena kalau feedback kualitas tinggi, kita tidak menyalahkan manusianya, tetapi menyalahkan adalah kenapa ini tidak mencapai. Bisa salah planningnya juga. Jadi ketika ditanyakan siapa yang pernah gagal, pada ngacung semua tangan. Anda bukan orang gagal, tapi Anda adalah tidak berhasil menyelesaikan suatu tugas. Betul. Jadi bukan manusianya yang gagal, tugasnya yang gagal. Pekerjaannya yang gagal gitu ya. Maka ketika kita memberikan feedback itu kualitas tinggi adalah memberikan feedback terhadap pekerjaannya. Gitu ya. Bisa planningnya yang salah, bisa juga karena tuntutan perusahaan tidak sesuai dengan kemampuan orang gitu. Nah, tuntutan orang tidak sesuai kemampuan orang, ini juga ada yang salah lagi. Siapa? Kenapa orang itu di placement taruh di situ? Ada yang ikut bertanggung jawab loh. Bisa pimpinannya, bisa orang HR tanggung jawab gitu ya. Maka yang kita evaluasi sebetulnya adalah proses kenapa tidak mencapai target, bisa salah planningnya. Nah, ketika salah planning, kita bikin replanning. Maka konsep PDCA itu, plan do check action, itu sangat penting di dalam setiap bisnis proses gitu. Oke. Jadi tentunya pengaruhnya besar ya Pak ya? Sangat besar. Pertanyaan kedua Pak Min, bagaimana respon seseorang apabila ia menerima feedback yang tidak disukai? Respon seseorang ketika menerima feedback yang disukai. Yang ya tidak kalau disukai. orang itu self defense-nya tinggi, berontak, marah, ngamuk. Kalau enggak ya udahlah, kalau gitu ini enggak cocok sama saya berhenti aja. Itu kan responnya kan, kalau bicara respon kembali ke orang tuh. Tapi ketika respon itu adalah bisa diterima dengan tadi budaya perusahaan yang baik, bahwa dia bukan sedang mengkritik saya, tetapi dia sedang memberikan room for improvement untuk saya sehingga saya bisa kinerja lebih baik. Jadi fungsi kontrol feedback itu adalah bukan mencari salahnya orang, tetapi mencari area agar dia bisa bekerja lebih baik. Nah, ini mindset ini kan perlu disosialisasikan kepada setiap individu yang ada di sana. Jadi ketika saya memberikan kritik adalah bukan tujuannya sentimen, tetapi supaya Anda lebih baik. Nah, ini kan mindset individu ya. Apa akibatnya? Ya macam-macam lah emosinya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana orang seperti begini? Ya kita tinggal lihat, cocok nggak orang ini? Apakah dia sudah berkinerja baik nggak? Ya, jangan sampai karena udah bekerja baik, proses baik, tapi ada faktor sentimen tadi, benci sama orangnya, maka orang ini nggak pernah baik kan.
Nah ini yang perlu dihindari. Jadi feedback yang baik, ya kualitas tinggi apa? Dua belah pihak. Dari yang di bawah harus menerima, yang di atas pun harus bisa memberikan yang objektif. Maka artinya apa? Tujuan feedback itu adalah pemantapan di dalam proses manajemen. Pemantapan, ya, sehingga memiliki apa ya? Bukan memiliki, menuju kekurangan antara plan dengan do-nya itu, ya, plan dengan act-nya itu adalah semakin mendekat. Jangan sampai terjadi defisit terlalu tinggi. Ya, itu dalam ilmu service juga sama, dalam ilmu marketing juga sama. Antara fakta dengan persepsi masyarakat itu kan harus didekatkan. Persepsinya bagus, ternyata barangnya jelek. Kan begitu, servisnya bagus, ternyata servisnya jelek. Antara persepsi dengan fakta itu harus didekatkan. Demikian juga dalam memberikan feedback, ya, antara fakta dengan persepsi itu menjadi benar. Oke. Oke, menarik Pak. Kalau kita beri feedback, yang diberi feedback tidak suka. Menurut Pak Min, apakah ada sebuah sistem yang spesifik yang mesti diberikan oleh perusahaan untuk supaya setiap orang punya mindset yang sama dalam menerima feedback? Ya budaya, itu kultur diciptakan budaya. Jadi budaya budaya dan itu perlu dikasih contoh. Contoh apa? Topnya, orang atasnya, ketika pimpinannya diberikan feedback tidak marah. Nah itu kan terus dia memberikan masukan, kritikan, tidak marah, dia menerima dengan senang hati, dengan gembira, maka itu akan budaya nurun. Dicontoh, lihat, lo bos lu dikasih kritikan dia mau, lu apalagi gitu. Jadi ada faktor panutan, pengaruh lah, ini pengaruh ya. Kedua juga ketika feedback itu yang baik itu biasanya kan terukur dan periodikal. Jangan dadakan-dadakan, tahu-tahu muncul feedback, kok tumben biasanya kagak ginian gitu. Jadi terukur di mana feedbacknya, kemudian periodikal, apakah weekly, monthly, quarterly, semesterly, selalu ada. Maka di dalam performance appraisal itu, nah yang baik ya, performance appraisal itu yang dinilai itu bukan hanya sekedar kinerja, tetapi juga ada behavior, ada attitude. Gitu ya, bisa saja orang itu kinerjanya bagus tapi behaviornya nggak bagus. Ada juga behaviornya bagus tapi kinerjanya nggak bagus, gitu kan? Karena dua hal yang pendekatan berbeda. Oh, kriteria bagus artinya knowledge and skill-nya yang perlu diperbaiki. Tapi ketika bicara behaviornya jelek, ya bisa saja karena hatinya orang ini mudah tersinggung. Ya harus disinggung, harus diperbaiki di mana? Ya di area problem tersebut. Gitu ya. Oke, baik Pak Min, terima kasih. Dan ini yang terakhir nih Mbak Dita dan Pak Min. Oke, siap, tadi Bu. ada tambahan sisipan tadi. Apakah karir seseorang akan terpengaruh dari caranya memberikan feedback berkualitas tinggi bagi perusahaan? Karir seseorang. Ya, jadi apakah karir seseorang akan terpengaruh dari caranya memberikan feedback berkualitas tinggi? Kita sepakat pahami ya, memberikan feedback yang kualitas tinggi, yang baik, akan tingkat acceptance-nya tinggi, gitu ya, karena orang itu tidak merasa terintimidasi, orang itu tidak merasa disalahkan, itu kan feedback yang baik ya, orang itu tidak merasa bahwa ini problem gue doang, gitu kan. Nah, maka ketika itu terjadi feedback yang baik, pasti ketika saya accept menerima oh iya ya, gue yang salah. Maka saya akan sukarela atau dengan usaha optimal untuk melakukan perbaikan. Jadi usaha perbaikan itu sukarela dari inner to out, in out. Ya, in out. Tapi ketika feedback itu dilakukan dengan intimidasi karena satu dan lain, saya melakukan itu dengan keterpaksaan. Dengan ketakutan. Nah ini kan bahaya bekerja dengan ketakutan, dengan keterpaksaan. Jadi bekerja itu kan tetap harus dengan rasa nyaman, sukarela, bertanggung jawab tetap ya. Nah sehingga akan terjadi optimalisasi performance. Bisa tidak mencapai target, kayak contohnya kasus COVID, kan nyaris jarang perusahaan karyawan nyampe target. Tapi memiliki feedback yang baik, bisa menerima tentang situasi perubahan, bisa menerima apa yang harus saya lakukan perubahan, maka performanya akan lebih tinggi gitu loh. Gitu ya. Nah, kaitannya apa? Ketika saya performa lebih tinggi, maka otomatis kan performa lebih tinggi, kumpulan anak buah performa lebih tinggi, kan yang menikmati juga pimpinan lebih tinggi. Gitu ya. Apa yang dilakukan lagi? Bisa saja bahwa dia adalah terbaik in the worst. Jadi the best in the worst, ya bisa saja terjadi.
Kan tidak selalu the best in the best gitu kan. Dia bisa lah in the best in the worst. Jadi dari yang buruk-buruk ini yang terbaik itu loh. Mungkin kalau kita memberikan feedback yang berkualitas. Maka akibatnya lain lagi. Kalau harus ada layoff, pemberhentian, orang ini kan selamat juga. Layoff gitu ya, yang di bawah kena yang nggak bagus-bagus, kena layoff. Atau kalau ada kesempatan berkarir, mungkin orang ini akan mendapatkan kesempatan pertama berkarir juga. Jadi feedback kualitas tinggi itu pasti ujung-ujungnya adalah bercermin dalam kaca. Apa yang kita lihat balik mental buat kita juga. Ya. Jadi berkarir lebih baik. Ketiga apalagi bisa saja ini menjadi sebuah pemicu saya bisa memberikan feedback yang baik, kualitas tinggi. Budaya perilaku saya ini kan akan dibawa kemana-mana. Ketika masuk organisasi, masuk ke rumah, masuk ke keluarga, kalau saya memberikan feedback kan feedback berkualitas, jadi tidak subjektivitas yang adanya, maka penerimaan lingkungan pun akan menjadi lebih baik, lebih mudah. Lebih luas lagi apa? Wah, ketika kenal dengan komunitas lebih luas, saya memberikan feedback masukan dengan cara yang baik, bisa-bisa saya juga di-hijack kan. Kalau jadi karyawan gitu, oh, ini karyawan bagus nih, attitude-nya bagus itu kan. Itu nggak sengaja, itu hukum alam. Akan bicara gitu. Hanya saja tidak instan gitu ya. Nah, orang pengennya instan melulu. Baik Pak Amin, terima kasih untuk penjelasannya yang cukup detail dan tajam. Jadi Mbak Dita sudah 4 pertanyaan dari saya nih. Iya, luar biasa. Bagaimana Bu Lestari, puas dengan jawaban dari Pak Min? Sangat puas. Sangat puas, 100 berarti Bapak poinnya. Baiklah, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Pak Min untuk pemirsa yang ada di rumah, Pak. Objektif itu menjadi sebuah kata kunci di dalam memberikan feedback ya. Kemudian mengungkapkan kebenaran terkadang tidak nyaman di telinga, tetapi itu lebih mulia ketimbang kita mengungkapkan kebohongan. Sangat setuju. Tepuk tangan dulu untuk Pak Mindiarto dan juga kedua panelis kita hari ini. Seharusnya pemirsa yang ada di rumah bisa tersindir sedikit Pak ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada dua panelis kita. Pak Mulyono, singkat aja mungkin ada closing statement yang akan diberikan. Kalau saya adalah gini, ketika memberikan feedback yang berkualitas tinggi adalah harus dengan data-data yang objektif, kemudian diceritakan juga kondisi yang memang nyata dan diberikanlah kepada yang memang diberikan kepada yang diperlukan feedback tersebut. Luar biasa, terima kasih Pak Mulyono atas kehadirannya juga sudah bergabung bersama kita hari ini. Sama-sama Mbak Dita. Semoga sukses selalu Pak ya, sehat selalu ya. Selanjutnya Ibu Lestari mungkin ada closing statement nih Bu untuk pemirsa yang ada di rumah. Closing statement ya, karena udah menutup ya. Iya. Kalau dari saya, singkat saja, jadi perlu ada budaya feedback dalam sebuah perusahaan untuk menjadi perusahaan yang terus tumbuh, dan yang pasti diperlukan mindset yang seperti tadi Pak Min mengatakan adalah growth mindset, baik dari pihak karyawannya maupun dari perusahaannya. Itu saja. Luar biasa, terima kasih juga kepada Ibu Lestari sudah bergabung bersama kita. Pak Mindiarto juga terima kasih banyak Bapak ya, selalu semangat. Dan juga terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita tentunya dalam program kesayangan kita Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Saya Dita Zulaika bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.